Kita sekarang mau belajar, saudara, untuk mengerti apa sih arti kata menjadi orang percaya Tuhan Yesus. Semua kita tidak asing dengan kata, oh percaya, aku orang percaya, aku pengikut Yesus. Tapi apa arti yang sesungguhnya jadi orang percaya itu? Berapa kali kita mendengar firman Tuhan, kita datang ke gereja, kita kebaktian. Penekanannya itu enggak imbang. Kita selalu diajar dari mulai pemimpin pujian sampai pendoa, sampai pengkhotbah. Selalu penekanannya, jangan takut saudara, Yesus itu hebat. Apapun masalah kita, percayalah, dia pasti menolong. Dia buka jalan, semuanya. Selalu penekanannya ke situ. Tidak salah saudara, memang Yesus itu hebat, dia itu luar biasa. Tetapi, kalau kekristenan kita hanya berputar soal dia sanggup, dia hebat, dia akan tolong kita, dia berkati kita, cuma itu saja, maka Kristen kita nggak akan lengkap. Kenapa? Karena kita jarang sekali diajarkan, bukan cuma kita yang perlu Tuhan, tapi Tuhan pun perlu kita. Gereja itu diadakan bukan sekedar kita kenal dia, lalu kita mengalami semua janji-janjinya. Enggak cuma itu. Ada satu bagian lagi yang kita harus tahu. Bahwa Yesus Tuhan dan Bapa di surga sangat memerlukan kita. Ini hal yang aneh memang. Katanya dia maha kuasa. Kenapa kalau dia maha kuasa, dia masih perlu kita? Betul tidak? Tapi justru di sini kita menemukan rahasia yang luar biasa. Saudara, kalau cuma percaya Tuhan, dia sanggup menolong. Sebetulnya kita nggak perlu dengar khotbah-khotbah itu lagi. Di samping kita sudah terlalu hafal, dia pasti tolong. Betul? Yang kedua, nggak usah Tuhan, nggak usah berdoa, nggak usah memberi perpuluhan. Ini secara fakta. Semua kita adalah orang-orang hebat. Walaupun tanpa Tuhan. Dengar dulu ya. Walaupun tanpa Tuhan kita adalah orang hebat. Oke, ayo kita hitung. Baik yang umurnya 30-an atau 20-an. Umurnya 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Sekarang belum ada 70. Belum berapa saya. Oke. Ya. 80. Sampai 80. Iya. 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 Oke, perhatikan ini. Tanpa Tuhan, kita ini orang-orang hebat. Kok bisa? Ayo kita lihat. Siapa yang tahun 70-an lalu punya masalah? Tahun 70-an ya, ingat. Yang umur 20-an, mungkin belum lahir tahun 70-an. Siapa yang tahun 80-an punya masalah? Coba ada tidak? Nah, betul? Tahun 90-an? Oke, nemen. Nah, itu dia. Hebat. Iya. Oke, perhatikan. Kenapa saya tanya? Setiap kali kita punya masalah, kita selalu berkata, ini yang paling berat. Aduh, yang paling, sudah paling batu itu. Kan gitu kita ngomong, bukan? Nah, kalau kita ingat lagi, tahun 2000-an ada masalah? Oh, banyak. Itu loh. Ayo kita hitung semuanya itu. Kalau hari ini masih seger-seger begini. Nah, hebat nggak? Ya sudah. Jadi sebetulnya kalau ada masalah lagi, harusnya kita berkata gini, ya lu lagi. Lu betul tidak? Jawab ya atau tidak seperti itu. Maka itu firman yang kita butuhkan. Bukan lagi Yesus menolong, dia ajaib, dia buat mujizat. Bukan itu lagi. Sebab kita sudah pernah keluar dari masalah-masalah yang kita pernah hadapi.
Jadi kalau ada masalah lagi, sudah hafal sebetulnya. Ayo kita jujur. Sama. Masalah boleh berlainan, tapi bentuknya sama, yaitu masalah. Betul toh? Maaf ini kalau saya berkata, kentut itu kentut. Mau bunyi atau enggak bunyi. Bau maupun enggak bau tetap kentut. Maaf, ngerti enggak ilustrasi ini? Ya, masalah juga begitu. Mau besar, mau kecil, tetap masalah. Entah dengan siapa masalah itu terjadi. Kita nggak perlu urus, pokoknya itu masalah. Begitu. Entah itu masalah sakit, masalah uang, masalah tersinggung, masalah difitnah, masalah apa saja. Tetap masalah. Ayo, mau lain apa lagi? Dengan kata lain, yang namanya dosa dan masalah nggak ada yang pernah baru. Betul? Kalau kita mengakui dosa dan masalah ada yang baru, kita salah. Lagi sekali, dosa dan masalah nggak ada yang pernah baru. Yaitu terus. Betul? Maka itu kita harus percaya. Begitu orang-orang hebat. Apalagi bersama dengan Yesus. Betul? Nah, sekarang masalah sesungguhnya adalah. Ulangi. Jadi masalah sesungguhnya adalah bukan masalah itu sendiri. Masalah itu sendiri adalah ketika kita tidak mengetahui kehendak Bapa itu apa untuk hidup kita. Coba renungkan. Ayo mulai hari ini kita sadar. Yang disebut masalah adalah bukan masalah itu. Tersinggung, sakit penyakit, masalah hutang. Bukan. Yang disebut masalah itu adalah ketika kita tidak bisa tahu kehendak Bapa itu apa. Betul nggak, saudara? Itu masalah terbesar dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak bisa tahu kehendak Bapa kita, berarti kita sedang tahu dua kehendak yang lain. Satu kehendak iblis, dua kehendak diri sendiri. Karena cuma ada 3 macam kehendak di dunia. Saya ulangi lagi. Kalau kita tidak bisa tahu kehendak Bapa, berarti kita sedang mengetahui dua kehendak yang lain. Kehendak iblis dan kehendak diri sendiri. Ingat, satu-satunya tulisan dalam Alkitab yang memberitahu kita apa yang dipergumulkan Tuhan Yesus. Sampai ingat? Yang digumulkan sampai dia begitu luar biasa. Dia bergumul soal apa waktu itu? Cuma satu aja ditulis di Alkitab. Bukan. Ya, doa apa? Ayo. Apa yang digumulkan Tuhan Yesus sampai 3 kali dia berdoa sampai bercucuran darah, bercampur darah. Ayo. Nah, itu. Bukan kehendakku yang jadi. Biar kehendakmu jadi. Saudara, ini pergumulan. Jadi masalah hutang, masalah uang, masalah penyakit, masalah tersinggung itu bukan masalah. Itu memang hidup makanan kita. Karena seharusnya kalau orang nggak punya masalah itu aneh. Betul tidak? Jadi kalau ada masalah itu wajar. Justru kalau nggak ada masalah itu yang aneh. Amin kan cepat. Ya sudah. Lu serius saudara. Maka itu masalah itu nggak usah diurusi. Sebab sudah langganan. Iya yang sendiri biarin aja. Hadapi saja. Jadi masalah itu adalah ketika kita tidak bisa tahu kehendak Bapa. Kalau Yesus saja bergumul, Yesus yang adalah Tuhan. Dia nggak bergumul tuh besok makan apa, nggak pusing. Dia nggak bergumul tinggal di mana enggak. Yang dia gumulkan cuma bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu saja. Nah kalau Yesus saja bergumul seperti itu, dan masih doyan duit begini. Jadi pergumulan kita bukan pada masalah. Pada apa tadi? Bukan. Bukan duit. Pada
nggak ngerti kehendak Bapa.